Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 11. Saya Febrian dan hari ini saya ditemani dua teman saya yaitu Dela dan Maya. Hai semuanya, senang bisa berbagi hari ini bareng kedua teman saya. Halo, semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Hari ini kita akan ngobrol tentang salah satu topik menarik dalam sistem manajemen mutu. Oke, langsung saja kita mulai. Apa sebenarnya GIT itu? Nah Dela, kira-kira GIT itu seperti apa? Nah, jadi GIT itu adalah kepanjangan dari Just in Time, yaitu merupakan sebuah sistem produksi yang intinya adalah menyediakan barang ataupun bahan secara tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu nggak perlu simpan stok terlalu banyak di dalam gudang. Jadi perusahaan lebih efektif dan juga efisien. Oh, seperti itu. Jadi dengan begitu biaya penyimpanan berkurang, pemborosan bisa ditekan dan model kerja lebih efisien. Maya, kalau tujuan utamanya itu apa? Nah, tujuan utama Just in Time itu agar pabrik bekerja lebih efisien, kualitas produknya tetap oke, dan gampang banget beradaptasi sama permintaan pasar. Jadi ini bukan hanya soal tentang stok barang aja, tapi juga tentang budaya kerja yang efisien. Nah, kalau kita bicara manfaat dan tantangan, pasti ada dua sisi. Menurut kamu apa aja manfaat JIT itu? Nah, manfaatnya itu banyak banget. Kita bisa menghemat biaya gudang karena stoknya sedikit, kualitas produknya juga tetap bagus, dan proses produksinya juga bisa lebih lancar. Nah, itu tadi kan yang dibilang Maya benar. Nah, ada juga beberapa tantangan yang dihadapi oleh sistem JIT ini, misalnya ketergantungan tinggi pada pemasok. Kalau mereka telat atau kualitas barang mereka jelek, produksi otomatis langsung terganggu. Belum lagi faktor eksternal kayak seperti bencana alam ataupun krisis global. Nah, menarik nih. Jadi manfaat jelas besar, tapi tantangan juga nyata. Lalu gimana sih penerapan prinsip JIT pada operasional perusahaan? Nah, prinsip penerapannya itu menggunakan sistem tarik ataupun sistem. Jadi, mereka ini memproduksi barang kalau ada permintaan aja, dibantu dengan kaban juga agar bisa lebih gampang mengontrolnya. Tata letak pabriknya juga dibuat lebih efisien agar pemasok kerjasamanya itu bisa lebih efisien gitu. Nah, yang saya baca bahwa Toyota ini menjadi pencetus adanya JIT. Bisa ceritain nggak gimana awalnya Toyota menerapkan JIT? Nah, jadi benar JIT ini pelopor pertamanya adalah Toyota yang mereka sebut sebagai Toyota Production System. Jadi mereka pakai Kanban untuk mengontrol produksinya dan hasilnya mereka bisa memangkas biaya besar-besaran serta meningkatkan efisiensi perusahaan. Menarik ya, tapi yang saya dengar Toyota pernah kena ujian besar. Salah satunya saat gempa dan tsunami di Jepang tahun 2011. Betul, pada saat tsunami itu produksi lumpuh total karena pemasoknya itu rusak. Bahkan ada ribuan mobil yang hancur di pelabuhan. Itu kan nunjukin kelemahan dari GIT sendiri. Karena kalau salah satu mata rantai pasok terganggu, semua sistem bisa terhenti. Lalu pada saat COVID-19 juga terjadi krisis chip semikonduktor. Padahal chip itu komponen vital mobil modern. Toyota yang biasanya pakai stok minimum akhirnya kesulitan. Nah, yang kerennya nih, Toyota itu belajar dari pengalamannya. Setelah kejadian pada tahun 2011, mereka langsung membuat daftar 500 komponen penting yang wajib punya cadangan. Jadi, meskipun mereka pakai just in time, mereka juga menggunakan strategi hybrid, yaitu stoknya itu disimpan secara tipis di pabrik, tapi pemasok wajib menyimpan cadangan komponen yang penting itu. Berarti Toyota ini sadar kondisi dunia penuh ketidakpastian, dari bencana sampai krisis global. Akhirnya mereka membangun rantai pasok yang lebih tangguh. Ya, dan hasilnya saat krisis chip global pada tahun 2020 sampai 2021, Toyota lebih siap dibanding dengan perusahaan otomotif lainnya. Mereka bisa tetap produksi karena sudah punya cadangan melalui pemasok. Nah, intinya just in time itu bukan cuma soal sistem produksi. Toyota membuktikan kalau kita itu harus bisa lebih fleksibel agar risikonya itu tidak terlalu besar. Setuju banget. Jadi kasus Toyota ini bisa jadi pelajaran. JIT memang efisien tapi tetap perlu fleksibilitas supaya rantai pasok lebih tahan krisis. Oke, kita sudah sampai di akhir diskusi. Jadi JIT adalah sistem produksi yang fokus pada efisiensi dan pengurangan pemborosan. Toyota berhasil mempopulerkan sistem ini, tapi juga mengalami tantangan besar saat bencana dan pandemi. Ya, dan pelajaran pentingnya adalah efisiensi harus dibarengi dengan manajemen risikonya. Dan perusahaan harus bisa menyesuaikan strategi just in time dengan kondisi di dunia nyata. Setuju.
Semoga pembahasan kita bermanfaat buat teman-teman pendengar. Saya Febrian bersama Dela dan Maya. Pamit dulu, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히